News bersama saya Togi Sinaga. Bisa Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dan maksud kami dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut perundingan dengan Iran masih terus berlangsung. Bahkan Iran meminta Amerika Serikat untuk hentikan serangan ke pembangkit listrik hingga tanggal 6 April nanti. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya, AS meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah, Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Setelah itu Iran tolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin ada gencatan senjata. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dihancurkan oleh Iran. Allahu Akbar! Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan ke Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk, termasuk serangan rudal Iran yang menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera Israel. Penolakan ini terjadi di tengah memanasnya eskalasi konflik yang juga ditandai dengan serangan udara Israel ke Teheran serta pengerahan pasukan tambahan Amerika Serikat ke kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Araghchi mengatakan negaranya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Sementara juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk dihancurkan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Di tengah ketegangan yang meningkat, Amerika Serikat mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 1.000 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik guna mengamankan area strategis dan landasan udara. Selain itu, Pentagon juga mengirimkan sekitar 5.000 marinir yang terlatih dalam operasi amfibi serta ribuan pelaut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengklaim serangan pasukan Amerika Serikat telah menghantam 10.000 target militer Iran. 92% dari kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Iran kini telah dinetralisir. Tingkat peluncuran drone dan rudal Iran juga turun lebih dari 90% yang semakin membatasi jangkauan penyerangan Iran. Selain itu, lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan Angkatan Laut Iran telah rusak atau hancur. Komisi 15 poin proposal damai awal yang ditawarkan Amerika Serikat ditolak Iran. Di saat yang sama, Amerika Serikat kembali siapkan ribuan pasukan tambahan untuk dikirim ke pangkalannya di Timur Tengah. Lantas, bagaimana nasib negosiasi Amerika dan Iran? Berikut pernyataan peneliti keamanan internasional dan Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah R. Kusuma Sumantri. Syarat yang kemudian diajukan oleh Amerika Serikat ini merupakan prasyarat yang pernah diajukan sebenarnya ketika negosiasi nuklir deal ya di tahun 2025 kemarin. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa Amerika Serikat tidak hanya sekedar memberikan tekanan untuk bisa bernegosiasi sekarang. Jadi sekarang ini ada konsep yang dilakukan namanya adalah negotiation with force, di mana AS ini berusaha untuk tetap melakukan serangan ya dan melakukan tekanan secara militer sambil kemudian menekan Iran untuk menandatangani ke-15 poin tersebut. Nah, di sini sebenarnya dari segi Iran sendiri ini ada trauma ya, bahwa terakhir negosiasi ini memang sudah ada kesepakatan, sudah ada garis tengah yang bisa disepakati antara AS dan Iran. Tetapi di tengah-tengah AS malah melakukan serangan ketika Iran sudah menyetujui untuk memenuhi beberapa poin-poin dari AS yang sebenarnya itu sulit untuk dipenuhi dalam 11 hari gitu ya. Nah, yang terjadi di sini adalah kita lihat bahwa kedua negara ini juga kemudian ada tendensi untuk melakukan eskalasi, bahwa tadi ya dari Amerika Serikat sendiri sebenarnya sekarang sudah ada tambahan pasukan, bahwa selain 2.500 marinir AS yang dikirimkan, sekarang kita juga mendengar kabar bahwa akan ada sekitar 1.000 dari 82nd Airborne Troop ya, para troopers nanti penerjun payung diturunkan, 5.000 marinir dan juga 1.000 pelaut yang nanti akan turun di sana. Prediksinya adalah sebenarnya untuk melakukan serangan dan pengamanan di Pulau Kark yang secara signifikan ini akan berpengaruh sekali terhadap penguasaan wilayah secara keseluruhan di kawasan Selat Hormuz gitu. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali kemudian titik-titik strategis ya yang kemudian perlu sebenarnya disecure oleh Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan dominasi di dalam peperangan ini. Nah, sementara itu sepertinya Iran ini punya pendapat yang cukup keras, khususnya di bawah Mojtaba Khamenei gitu ya. Dia karakteristiknya memang jauh lebih radikal dibandingkan dengan ayahnya Ali Khamenei
Khamenei gitu. Nah, kita melihat bahwa beberapa pimpinan-pimpinan tertinggi Iran yang memang ini diasasinasi itu sebenarnya merupakan orang-orang yang cukup progresif dan bisa diajak untuk berdiskusi. Misalnya saja kemarin Ali Larinjani. Ali Larinjani itu kan sebenarnya merupakan orang yang meskipun konservatif ya, tetapi sebenarnya cukup moderat, punya Western education gitu ya, dan sebenarnya secara standing position dia cukup rasional dibandingkan dengan penggantinya misalnya dari Jalili ya, yang secara posisi itu sebenarnya cukup keras dibandingkan dengan Larinjani. Jadi kita lihat di sini sebenarnya Iran sendiri sudah jelas statementnya gitu, bahkan 5 poin yang kemudian dikeluarkan oleh Iran untuk menanggapi ke 15 poin tadi yang disebutkan oleh Amerika, itu kan sebenarnya poin-poin yang mungkin akan sulit untuk dipenuhi AS ya, terutama misalnya tentang dominasi dan kemudian penyerahan kuasa penuh terhadap Selat Hormuz gitu ya. Lalu yang kemudian adalah pengakuan terhadap misalnya program-program Iran, termasuk diantaranya kan itu bisa jadi sebenarnya diturunkan dan diinterpretasikan sebagai program nuklir gitu ya. Lalu kemudian juga Iran meminta ya beberapa hal, diantaranya adalah kemudian permasalahan kayak jaminan tidak ada serangan di masa depan. Nah ini yang kemudian mungkin agak sulit untuk diterima oleh AS dan Israel, karena secara tidak langsung ini akan menutup sebenarnya pintu mereka untuk mendapatkan akses sebagai single great power di kawasan Timur Tengah. Oke. Sebenarnya kan masing-masing negara ini kan bisa mengukur apa saja yang menjadi tuntutan masing-masing. Mengapa kemudian Amerika Serikat dari awal mewacanakan negosiasi akan dilakukan untuk menghentikan perang? Ya, jadi sekarang sebenarnya ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Nah, menariknya adalah ini ada 3 pilihan yang bisa dilakukan oleh Donald Trump sekarang di kawasan Timur Tengah ini ya, khususnya dengan Iran. Yang pertama adalah sebenarnya kita lihat dari Irannya sendiri ini dia melakukan maximalist approach dibandingkan dengan nuclear deal yang terjadi terakhir ya, bahwa ada misalnya pendekatan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, termasuk misalnya benar-benar menendang keberadaan presence Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan menghentikan perang-perang yang kemudian terjadi di antara Amerika Serikat dengan negara-negara sekutunya ya, melawan Axis of Resistance. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya AS ini punya beberapa pilihan. Yang pertama ini pilihan untuk kemudian tetap melakukan eskalasi ya. Jadi pihak untuk melakukan eskalasi, melakukan serangan besar-besaran dan mengirimkan ground troops. Pilihannya betul ada di meja, tetapi kan ini menjadi salah satu beban politik dan ekonomi yang sangat besar. Lalu yang kedua ini adalah pilihan untuk melakukan serangan-serangan secara spesifik, mengambil alih kemudian resource ekonomi dan kemudian tempat-tempat strategis yang ada di Iran, dan pada akhirnya Amerika Serikat ini mencoba untuk tadi ya melakukan kependudukan terhadap fasilitas strategis tersebut secara sementara. Nah sepertinya ini juga dilakukan ya, tekanan-tekanan untuk bisa ke arah sana sepertinya sudah mulai dilakukan dengan adanya penambahan pasukan. Nah yang ketiga ini sebenarnya sesuatu yang sepertinya agak tidak terlalu preferable bagi Benjamin Netanyahu ya, bahwa Amerika Serikat itu kembali menekan Iran sebenarnya untuk bisa melakukan dealing ya, bisa melakukan negosiasi dan menarik Iran kembali ke meja perundingan gitu untuk melanjutkan perundingan yang terakhir gitu. Jadi di sini sendiri kita lihat ada perubahan sebenarnya di antara standing position Amerika dan standing position dari Israel sendiri. Nah kita kadang-kadang berbicara tentang Amerika Serikat dan kita berbicara juga tentang Iran, tapi kita melupakan sebenarnya proponen dari perang ini kan Israel dari awal yang berusaha untuk kemudian mendorong Amerika Serikat untuk bisa menyerang Iran, dan ini merupakan existential threat-nya gitu ya. Ini adalah Israel itu sendiri. Karena itu ketika Amerika Serikat sudah mulai agak menjauh gitu ya, yang kita lihat Israel ini kan berusaha untuk menarik sebenarnya negara-negara Eropa, lalu kemudian tetap melakukan serangan secara rutin gitu ya ke Tehran gitu, serta kemudian tetap konfrontatif sifatnya terhadap Tehran. Oke, kalau Anda lihat mengapa kemudian Israel dalam upaya negosiasi ini tidak dalam tanda kutip ya tidak dilibatkan on the table dalam bicara apa tuntutannya, apa keinginannya, bagaimana Anda melihat ini? Iya. Masing-masing negara Timur Tengah yang sekarang menjadi penengah ini memiliki kepentingannya masing-masing. Yang pertama adalah kita lihat sebenarnya kenapa yang paling preferable oleh Amerika Serikat itu adalah Pakistan. Nah, Pakistan ini kan sebenarnya dekat dengan Iran ya. Secara politik dia memiliki kedekatan tersendiri gitu ya. Lalu juga berbatasan dengan Iran secara langsung. Tetapi memang saat ini Pakistan ini juga sedang sibuk dengan apa yang terjadi di perbatasan timurnya karena sedang berperang dengan Afghanistan. Lalu kemudian
Pakistan ini juga sebenarnya menarik karena selain kemudian kedekatannya dengan Iran secara politik ya, secara idiosinkratik di antara pemimpinnya, tetapi sebenarnya Pakistan ini juga memiliki kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi. Jadi sebenarnya kondisinya ada di tengah-tengah dan ini akan berdampak langsung konfliknya ketika ini mengalami peningkatan dan ada instabilitas dari Iran, maka kemudian pertama paling terdampak itu kemungkinan besar memang adalah Pakistan gitu ya. Nah, sementara itu di sini kita lihat bahwa ada Mesir dan ada Turki juga. Ini kita mungkin ya keduanya juga sebenarnya memiliki kepentingan, dalam artian dari Turki dia sudah berusaha untuk mencegah terjadinya spillover effect di kawasan yang berakibat negaranya ini terkena serangan-serangan ya. Meskipun serangannya sendiri terakhir kan sudah terbukti bahwa itu adalah false flag strategy yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk menyeret negara-negara NATO untuk ikut berperang. Lalu yang kedua itu adalah Mesir ya. Nah, Mesir juga ada kekhawatiran bahwa perangnya akan menyebar sebenarnya ke kawasan Bab el Mandeb, di mana Bab el Mandeb itu kan sebelahnya itu dikuasai oleh itu kan bertepatan dengan Yemen ya, yang itu merupakan daerah operasi dari Houthi gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya agak khawatir. Cuma sepertinya memang dari kedekatan Amerika Serikat itu mencari interlokutor yang memiliki kepercayaan ya terhadap yang bisa dipercaya intinya baik itu oleh pihak Iran maupun dengan pihak Amerika. Bisa tentara Israel lancarkan serangan darat ke Lebanon. Selengkapnya usai jeda.